Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kemarahan. Ayah! Pihou bergegas keluar dari desa sambil menangis. Dia melemparkan dirinya ke arah ayahnya. Memegang salah satu lengan Shi Shoshan, air mata mengalir di wajahnya. Apa yang terjadi? Siapa yang menyakitimu? Ibunya berlari, dan air mata juga mengalir dari matanya. Dia meraih tangan Shi Shoshan yang lain sambil menangis pelan. Untuk apa kalian semua menangis? Jadi bagaimana jika saya tertembak oleh panah? Binatang buas sering mengobrak-abrik tubuh kita saat berburu, jadi darah dalam jumlah kecil ini bukanlah apa-apa. Shi Shoshan menatap lurus ke mata mereka dan menyuruh mereka untuk tidak menangis. Dia adalah pria yang berkemauan keras. Setengah dari tubuhnya berlumuran darah. Sebuah panah logam menembus armor besinya, menusuk melalui paru-paru kanannya lurus ke belakang. Batang panah sepanjang 1,3 meter yang mencuat dari tubuhnya bersinar dengan cahaya emas. Itu berlumuran darah, membentuk pemandangan yang mengerikan. Kakak ipar dan keponakan, jangan menangis lagi. Saudara Shoshan tidak dalam kondisi kritis. Dia akan bergerak seperti lembu lagi jika kita membiarkannya pulih untuk sementara waktu. Dia akan segera sembuh. Shi Feijiao menghibur mereka. Cedera itu benar-benar tidak ringan. Meski tubuh Shi Shoshan kuat dan kokoh, dia tetap harus berhati-hati. Jika tidak, tubuhnya mungkin menderita, dan kondisi tubuhnya secara bertahap akan menurun. Untungnya, Shi Linghu dan yang lainnya sudah mengobati luka-lukanya untuk sementara. Di dalam pegunungan, mereka memecah obat lama dan mengoleskannya pada lukanya. Mereka juga memberinya bubuk obat yang dimurnikan oleh para tetua klan dari darah sejati binatang buas. Jangan menangis. Kami beruntung dia bisa kembali hidup-hidup. Kepala Shi Yunfeng berjalan mendekat dan mengeluarkan panah besi, menyebabkan aliran darah menyembur sebagai hasilnya. Tangannya bergerak cepat, dan bagian tengah telapak tangannya menyala. Simbol mulai menyala seperti bintang, dan setelah turun dengan cepat, darah berhenti mengalir dan lukanya tertutup. Shi Yunfeng mengeluarkan toples giok dari dadanya dan menuangkan 2 pil obat ungu yang harum. Dia meremas salah satunya menjadi bubuk dan mengoleskannya ke luka. Dia kemudian memberi Shi Shoshan yang lain untuk ditelan. Shi Shoshan diangkat dan dibawa pulang. Penduduk desa, laki-laki, perempuan, tua dan muda semua berkumpul untuk mengunjunginya. Penduduk desa semuanya tulus dan berhati hangat. Tempat ini penuh dengan aktivitas karena semua jenis obat-obatan tambahan dan daging kering dibawa sebagai hadiah. Paman pasti akan segera sembuh. Si kecil juga datang. Dia membawakannya sekeranjang beri merah favoritnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Di halaman kepala, sekelompok orang penting telah berkumpul. Shi Yunfeng mengerutkan alisnya saat dia bertanya. Kepala, itu semua karena orang-orang desa Serigala. Mereka telah melintasi perbatasan ke wilayah kita, secara paksa menangkap unta berkaki 6 yang dibunuh Shoshan dan bahkan mencoba membunuh salah satu dari kita. Jika bukan karena Shoshan menyingkir tepat waktu, panah itu mungkin benar-benar telah menembus jantungnya. Shi Linhu berbicara dengan marah. Kulit semua orang berubah. Ini jelas merupakan tindakan yang penuh dengan niat membunuh. Untuk melangkah sejauh ini, mereka benar-benar tidak tahu apa yang dianggap jujur dan apa adanya. Meskipun 2 desa kami hanya dipisahkan oleh 10 li, kami berdua memiliki wilayah sendiri untuk dipertahankan dan hampir tidak pernah bertemu satu sama lain. Namun, kami berdua tinggal di pegunungan yang sama, jadi setidaknya kami masih harus saling memberi wajah, kan? Itu pasti tidak seperti ini sebelumnya, seru seorang penatua.
Shi Feijiao berkata, seorang anak menembakkan panah yang berusia sekitar 14 atau 15 tahun. Penampilan luarnya tidak buruk, agak adil dan menarik, tetapi dia benar-benar memiliki hati yang jahat. Panah yang dia tembakkan langsung ke Xiaoshan ditembakkan dengan cara yang sama seperti membunuh binatang buas. Tidak ada sedikit pun keraguan di mata yang dingin dan menakutkan itu. Pada saat itu, penduduk desa Stone Village semua marah. Mereka semua bergegas maju bersama. Namun, lawan mereka juga tidak lemah, dan kira-kira 10 orang dari pihak lawan langsung berkumpul, dengan gigih mempertahankan posisi mereka. Tiba-tiba, seorang Xuanli menjadi gila di kedalaman pegunungan. Jika bukan karena raungannya yang mengguncang gunung yang menyebabkan batu-batu gunung berjatuhan dengan kacau, pertempuran penuh darah yang serius akan pecah. Kedua belah pihak dengan cepat mundur karena ketakutan. Mengapa mereka begitu sombong? Apakah mereka benar-benar merasa begitu superior sehingga mereka bisa mengabaikan perasaan kita? Bagaimana mereka bisa menggertak kita seperti ini? Beberapa tetua juga marah. Kami tinggal di pegunungan, laki-laki yang begitu kuat dan kuat semuanya sangat penting bagi desa. Klan lain benar-benar berani bertindak sedemikian rupa dan membunuh siapapun yang mereka inginkan. Beberapa orang menambahkan, anak itu tidak sederhana. Kesan yang saya dapatkan darinya adalah bahwa dia cukup berbahaya. Seolah-olah aku sedang menghadapi bisiu dewasa yang kuat, biadab, dan tidak berperasaan. Sepertinya desa Serigala telah mengembangkan pemuda yang luar biasa. Klan mereka telah sedikit menguat, dan karena mereka melakukannya dengan cukup baik, ambisi mereka juga tumbuh, kata seorang tetua desa sambil menyipitkan matanya ke arah desa Serigala. Segera setelah itu, dia menoleh ke arah Si Linghu dan yang lainnya. Kami tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi kami juga tidak takut akan masalah. Berhati-hatilah dengan mereka di hari-hari mendatang. Jika mereka bertindak lagi, jangan ragu untuk mengambil tindakan. Saya mengerti. Si Linghu mengangguk. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu. Desa Serigala terlalu sering melewati batas mereka sampai pada titik di mana mereka bahkan akan memasang jebakan untuk binatang buas di wilayah Desa Batu. Perangkap ini sering dipicu oleh orang-orang Desa Batu, dan luka yang mereka terima dari paku besi di bawah sangat parah. Darah hampir tertumpah karena peristiwa ini. Namun, pada akhirnya, Desa Serigala mundur. Bagaimana mereka bisa bertindak begitu sombong saat berburu binatang buas? Bahkan jika populasi mereka meningkat, bertindak dengan cara ini sangat tidak normal. Sebuah peristiwa besar pasti terjadi di desa mereka. Kepala Xiun Feng menyimpulkan. Setelah beberapa konflik, sebagian besar penduduk desa Serigala menghilang. Namun, penduduk desa Batu tidak merasa lega sedikit pun. Mereka memutuskan untuk mengirim beberapa orang pada malam hari, dan mata-mata ini mendengar teriakan dari dalam desa, itu cukup aneh. Jangan ambil tindakan dulu. Selama mereka tidak berlebihan, tidak perlu ada pertumpahan darah. Hidup di pegunungan ini tidak mudah. Seorang penatua berkata, sama seperti ini, kedamaian dipulihkan kembali. Selama beberapa hari, keberuntungan Stone Village cukup baik, dan perburuan mereka cukup berhasil. Mereka menemukan beberapa bangkai binatang buas yang mati setelah konflik internal di pegunungan. Ada banyak binatang misterius yang kuat yang terlibat dalam pertempuran yang membawa bencana di dalam gunung kemanapun mereka pergi, menyebabkan banyak binatang buas menderita. Di kedalaman pegunungan, keturunan kuno berkonflik dari waktu ke waktu. Mereka bertarung dengan niat untuk saling membunuh, menyebabkan bencana yang tidak dapat diperbaiki. Ini adalah kasusnya, tetapi untungnya, itu tidak menyebar ke desa. Kepala, hanya gajah bertanduk naga saja yang menyumbang 8 mayat, dan ada juga beberapa badak bulan putih salju, serta jenis binatang besar lainnya. Jika kita membuatnya menjadi daging kering,
itu bisa memberi kita makan untuk waktu yang lama. Shi Linghu membawa kembali sebagian dengan beberapa yang lain. Dia kemudian mengumpulkan lebih banyak tenaga untuk membawa kembali lebih banyak binatang buas. Bagus, bagus, bagus. Para tetua semua gembira. Banyak penduduk desa pergi bersama untuk memberikan dukungan di pegunungan. Wow, begitu banyak binatang besar, ayo pergi juga. Kita pasti bisa mengumpulkan banyak darah asli. Sekelompok anak berteriak dan berteriak. Setelah melihat keterampilan si kecil meningkat lebih dan lebih selama beberapa tahun terakhir ini, anak-anak tidak bisa duduk diam lagi. Mereka tidak lagi menolak mandi obat dan dengan patuh menerima baptisan kuali. Sekarang mereka melihat bahwa ada sejumlah besar darah berharga, mereka secara alami cukup bersemangat. Aku akan pergi juga. Peng besar, hijau kecil, awan ungu, tunggu aku di desa dan jaga dirimu baik-baik. Si kecil Shi Hao juga mengikuti. Namun, ketika semua orang baru saja setengah jalan ke tujuan mereka melihat Shi Feijiao kembali dengan sekelompok penduduk desa sambil berlumuran darah. Rambut mereka ada di mana-mana, dan mereka berada dalam kondisi yang menyedihkan. Feijiao, apa yang terjadi? Shi Linghu bertanya dengan keras. Saudara Linghu, ini desa serigala lagi. Mereka mencegat kami dan menangkap semua mangsa yang tersisa. Shi Feijiao meringis marah. Apa? Mereka benar-benar menggertak orang lain dengan tak tertahankan. Kami telah menahan mereka berulang kali, namun mereka memperlakukan kesabaran kami sebagai tanda kelemahan. Shi Linghu sangat marah. Orang-orang Stone Village tidak bisa lagi mengabaikan masalah ini. Lagi dan lagi, klan lawan dengan arogan mengambil keuntungan dari mereka. Ini bukan pertama kalinya klan lain memprovokasi mereka. Apakah ada saudara kita yang kehilangan nyawa? Tidak, tetapi ada beberapa dengan luka parah. Organ dalam mereka ditembus oleh panah besi, dan kita tidak tahu apakah luka mereka berakibat fatal. Apa? Untuk melakukan tindakan sengit seperti itu, jika itu pertarungan yang mereka inginkan, itu adalah pertarungan yang akan mereka dapatkan. Penduduk desa segera meledak. Setelah penghinaan berulang, bahkan orang yang pendiam akan menjadi marah. Anak berusia 14 atau 15 tahun itu benar-benar kejam. Semua panah itu ditembakkan olehnya, dan jika bukan karena salah satu tetua desa mereka menghentikannya, dia benar-benar akan membunuh kita. Kata ayah Ermeng. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dia hanya seorang anak yang rambutnya belum tumbuh. Seberapa kuat dia? Jangan bilang kalau kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Seorang penduduk desa yang lumpuh dengan kesal berbicara untuk mendukung. Tentu kami tidak takut. Namun, mereka memiliki lebih banyak orang. Jumlah mereka berkali-kali lipat lebih banyak dari kita. Anak itu cukup tangguh. Meskipun memiliki penampilan yang agak tampan, dia benar-benar memiliki hati yang kejam. Jangan ceroboh. Beberapa saudara kita terbungkus dalam 3 lapis baju besi, namun mereka masih ditembus oleh panahnya. Di desa kami, hanya Shi Linghu dan saya yang bisa melakukan itu, tambah Shi Feijiao. Kita harus mengambil kembali apa yang menjadi hak kita. Kami benar-benar tidak bisa membiarkan ini berbaring. Semua orang merasa seolah-olah ada nyala api di dalam hati mereka, seolah-olah 5 jeroan mereka disiram minyak, membuat mereka terbakar amarah. Sekelompok orang yang tangguh bergegas ke kedalaman pegunungan. Kali ini, desa serigala benar-benar melangkah terlalu jauh dan melewati batas. Ah! Paman Fu, kamu juga terluka. Semuanya akan baik-baik saja, itu akan menjadi lebih baik dengan cepat. Si kecil memandangi tubuh Shifu yang berlumuran darah yang selalu memetik buah beri favoritnya saat berburu. Dia mengepalkan tinju kecil pria kecil itu, dan setelah menghiburnya sedikit, dia mulai mengejar kelompok yang mendahuluinya.
Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.